Hari ini gue bakal eksperimen lagi cuy. Gue udah sering nge-gym, tapi kenapa gue malah makin gendut? Kadang gue mikir, sebenarnya apa sih yang salah dari pola latihan gue? Kadang gue mikir, sebenarnya apa sih yang salah dari gue? Sebenarnya apa sih yang salah dari jadwal gym gue? Apa kurang intensitas? Atau karena gue males-malesan? Atau emang gue nggak konsisten? Jadi itu latihan gue itu biasanya hari Senin itu gue latihan shoulder, terus chest. Abis itu ya kalau pola makanan sih gue sebenarnya ikutin apa yang gue makan aja sih. Tapi ya nggak banyak. Yang penting feeling gue itu kayak defisit. Abis itu ya paling 1500 sampai 1700 asupan kalori gue hariannya. Ya yang sebenarnya itu udah defisit ya. Mungkin kalau gue itu 2000 sampai 2500. Itu udah defisit banget dong, udah lumayan. Lanjut di hari Selasa, jadwal gue biasanya bicep sama back. Terus Rabunya leg sama abs. Sisanya aja sama trap lah paling. Ya udah abis itu kan diulang lagi tuh sampai Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, abis itu ulang lagi Kamis, Jumat, Sabtu. Terus minggunya gue itu rest gitu. Minggunya paling gue jogging tipis lah. Terus repetisi sama setnya juga udah gue 4 kali gitu lah. Gue biasanya 4 kali 10 atau enggak 4 kali 12. Segitu juga udah sakit, sumpah. Tapi menurut kalian itu tuh udah bener belum sih? Gue capek jadi orang gendut. Gue mau nyobain deh namanya pola latihan dari ChatGPT. Maka dari itu 7 hari ke depan gue bakal membuktikan apakah dari ChatGPT itu bakal berhasil atau tidak. Dan itu bakal efektif untuk badan atau enggak. Dan itu bakal menurunkan atau enggak. Apalagi gue mau menaikin massa otot dan nurunin berat badan. Let's go. Ini kita mulai dari apa ya? Aku mau nge-gym. Aku untuk di badan 170. Aku mau jadwal nge-gym dengan jadwalku yang biasanya, tapi pengen project turunin berat badan dan naikin massa otot. Ada bahu tricep. Oh dia mainnya pull, up, upper, push, pull, yang gitu-gitu ya. Katanya kalau misal Senin itu shoulders, right dan abs dan right, dan diulang sampai Sabtu. Lalu aku minggu rest dan cardio. Bisa guys. Mingguan versi kamu optimizes. Oh bisa. 10 sampai 15. Wih mantep nih. Kali 12. Oke. Gue masih sanggup. Oke, udah bagus. Good job nih. Gue tuh mau kalori harian diatur, tapi yang pasti murah. Atur kalori versi murah. Oke. Kalori harian. Tuh, gue bener, coy. Tuh kemarin tuh 1500 sampai 1700. Dia bilang 1800 malah. Gila. Dead, bro. Tein-nya, cok. Tein 150, gila. Bos secukupnya buat tenaga, lemak rendah, murah kering. Telur rebus. Wah, berat nih. Sang ubi kopi hitam buat energi ya, boleh. Kalau misal gue punya opsi kalau misalkan gue itu makan tapi difoto, jadi dia ngitung kalori sendiri kayak di apa sih namanya, yang kayak di AI gitu, tau gak sih, yang kayak cuman foto habis itu ketahuan kalorinya berapa. Boleh nggak ya? Bisa boleh. Tujuannya kamu konsisten, bukan hitung angka super presisi. Makanya menu harian yang biasa. Cocok kalau tiap hari makan restoran fancy, banyak saus keju, minuman manis, ngemil tanpa difoto. Oke, berarti kita setiap hari itu harus makan di foto. Tunjuk buat foto itu harus di atas ya. Si lauk itu kelihatan semuanya. Bisa ditulis juga ya. Di sini kita kasih keterangan tulisan ya. Berat badan, foto badan, tenaga gym. Kalau BB turun 0,5 berarti kita lanjut. Oke. Aturan emas, jangan nipu diri sendiri. Jangan tebak asal. Oke. Gue setuju. By the way, kita gak pro ya. ChatGPT-nya masih gak pro. Oke, ini udah sampai ya. Cara pakainya singkat. Siapkan makanan dan minuman, foto terus makan. Foto di kolom foto, tuliskan singkat. Gym, jenis latihan, durasi, tenaga atau capek. Akhir hari, estimasi total kalori, presisi. Oke. Kita coba download dulu ya.
Ya kayaknya gue ngeliat di wordnya kayaknya kita nggak usah ya, karena itu bentuknya form. Gue malas banget. Nggak usah. Sekarang kita mulai journey-nya mulai hari ini. Hari Jumat tanggal 9 Januari. Kita mulai journey 7 hari selama berturut-turut diatur rutinitas gym dari ChatGPT. Let's go. Kita mulai dari 79 kilo dan ini makanan pertama gue. Oke, di sini kita ada beberapa ya. Nih ada nasi 180, terus sini sampai 160. Terus ikannya 100 dan tempe ya segituan. Kira-kira totalnya adalah segitu ya. Lumayan ternyata gue. Bawa apa, Bi? Ya, ini bapakku. Jadi kalau misalkan dia habis rapat biasanya suka bawa makanan gitu kan. Biasalah bapak-bapak. Biasanya segini-segini tuh. Ini bawa makanan juga. Pre-workout kali ini adalah kopi susu. Di sini 18. Kayaknya next time gua nggak boleh minum kopi ini lagi. Hari pertama gua ini jadi hari yang paling malas dan kalau lo tahu gua pusing juga. Tapi by the way ini adalah tempat gym kita hari ini guys. Ya sekarang gua udah di gym dan ini gymnya sepi banget karena ini malam dan nggak ada orang, emang karena ini di sekolah gymnya. Sebenarnya gue udah ngantuk. Ini kisaran jam berapa ya? Kayak ini jam 9 ya. Semangat. Gym pertama nih, gym pertama. Jadi ini kondisi gua waktu pertama kali nge-gym. Ini before ya. Ngeliat gua masih buncit banget kan. Sebenarnya gue tuh mager banget sih buat kardio karena gue dari dulu nggak suka namanya cutting, tapi kali ini gue harus kardio. Dan ini gue udah lumayan lama dan 40 menit itu lumayan ya. Setelah lama gue nggak nge-gym, ternyata secapek ini. Walaupun gue kuat ya sampai 30 menit untungnya. Cuman ya udahlah, ternyata GPT mantep juga ya. Walaupun ini sebenarnya tambahan sih dari gue, karena dia nggak nyuruh jogging. Tapi nanti kayak gue tambahin lah, masukin jogging rutinitas biar GPT aja yang ngatur buat rutinitas gue. Ini tuh di sini pakai plastik gitu ya. Ini gue pakai 20 kiloan. Energi gue sebenarnya udah habis tapi kita harus paksain nge-gym. Di sini stopwatch juga. Kira-kira gue berapa lama di gym ini ya? Biar gue ngekalkulasi ini lebih gampang. Gue juga rest itu 1 menit doang. Jadi gue benar-benar bisa nge-track dari sini, cuk dari sini. Semoga ya. Kayaknya gue masih bisa lebih dari ini tapi sedikit. Gue gak mau cedera karena gue baru nge-gym lagi. Yang penting kita progres ya. Gak enak. Ini gue makan sama ikan-ikanan sama ya sayur-sayur dikit lah. Ya, hari ini udah hari Senin. Gua eksperimen gym ini dengan ChatGPT. Ya, 1 hari lalu itu gua kedistrak karena ada temen gua. Nih. Nah kan. Halo bos. Halo. Jadi temen gue ini kemarin datang ke rumah gua, terus dia bawa seblak, tapi gue nggak sempet videoin. Terus ya udah gue sama dia main terus kan. Jadi ya gitulah. Tapi sebenarnya gue rasa gue makan nggak yang banyak. Jadi moment of truth-nya hari ini, kira-kira BB gue naik atau enggak? Tuh kan benar kata gue, makanya naik. Makanan kali ini sebenarnya agak kurang sehat tapi ya kita tetap cek lah ya. Ini di GPT kira-kira aman atau enggak. Ternyata ya cukup lah, aman. Semoga sih. Ya gue jadinya sekarang minumnya kopi hitam. Ternyata gak ada kalorinya. Enak juga ya minum kopi hitam ya. Ini udah hari kedua dan gua sini gak sendirian, gue sama teman gua. Dan di sini gua bakal nge-gym dulu baru gua kardio. Ya, sekarang gantian temen gua dulu yang kardio. Yo, what's up guys? Bersama gua Sulteng di sini. Kita akan kardio dengan treadmill anjing. Treadmill. Nggak bisa mikir sumpah. Apa rasio 2026? Kita grow up bareng ya. Resolusi anjing. Resolusi. Ya itu resolusi.
Dari dada gue pakai ini. Gue gak tahu ini berapa tapi kayaknya lebih dari 20-an. Jadi ini hasil rekap gue selama ini, dan ini udah sampai D4. Dan Sebenarnya tangan lu itu udah kegedean anjing. Tinggal perut cowok sama hips. masuk ke D3 alias sebelum perputaran. Sebenarnya gue gak suka banget pola latihan ini. Lihat gue nih, lihat kesusahan banget kan gue. Gak bisa gue sama. Ya jadi kalau misalkan ada kekurangan pasti ada kelebihan berat badan. Enggak lah. Ya ini maksud gue itu gue ganti pola latihannya jadi yang di lantai aja lebih gampang kata gue. Jadi sebenarnya latihan perut itu gue selalu skip termasuk leg. Jadi gue kali ini gue bener-bener gue serius. Karena perut gue udah kemana-mana, kaki gue juga jadi berlemak. Sumpah dari suaranya aja gue udah kelihatan susah banget cok. Bener-bener perut gue ini ya. Day 4, 5, dan 6 ini kan cuman pengulangan ya. Jadi gue kayak ya gampang sih hitungannya. Jadi di sini gue kayak hari pertama itu kan dada, terus abis itu shoulder, abis itu bicep. Maksud gue tricep lah. Itu easy banget lah buat gue. Tapi sebenarnya bukan itu pantangan terbesar dari gue. Setelah melewati 5 hari berturut-turut, ini dia hasilnya. Dan gue sebenarnya kecewa sama diri gue sendiri karena gue ngerasa gagal dan gue rasa tidak bisa memenuhi challenge kali ini. Konsistensi adalah pondasi utama dan paling penting juga itu adalah pola makanan. Kalau nggak mau gagal kayak gue, maka penuhin kedua itu. Ya kalau enggak, itu sama aja bohong. Karena menurut gue ChatGPT ini adalah opsi bagus untuk gym pemula, apalagi yang mau merintis untuk membangun otot dan lain-lain. Menurut gue kalau misalkan nggak konsisten atau makannya udah amburadul, apalagi pola tidur gue udah berantakan dan lu nggak serius buat itu, mendingan kita bangun habitnya dulu. Dan mungkin 7 hari ini masih terlalu pendek untuk menggapai hal yang besar itu. Walaupun sebenarnya ChatGPT ini udah bagus banget nuntun gua dan gua bisa nge-tracking, benar-benar bisa nge-tracking semuanya, tapi gua lalai. Thank you udah nonton. Ta 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 ta. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a